Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Adrifi dari kelompok 7, tugas besar antena kelas TT4605. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama di sini ada anggota dari kelompok saya yaitu Natasha Fedora Baris dan Mutiara Cantika dengan saya sendiri. Oke, langsung masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang dari tugas besar ini adalah teknologi komunikasi nirkabel terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan akses data yang cepat, fleksibel, dan efisien. Salah satu implementasinya adalah jaringan seluler seperti 3G dan 4G yang beroperasi pada frekuensi 2,1 GHz. Dalam sistem ini, antena berfungsi sebagai perangkat utama untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik. Magnetik. Antena microstrip menjadi pilihan populer karena bentuknya yang ramping, ringan, dan mudah diproduksi, serta cocok untuk integrasi dalam perangkat modern. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan memodelkan antena microstrip patch berbentuk persegi yang mampu bekerja pada frekuensi 2,1 GHz untuk aplikasi sistem komunikasi nirkabel. Yang kedua, melakukan analisis terhadap parameter performa antena melalui hasil simulasi menggunakan CST Studio Suite. Tujuannya untuk yang pertama itu ada merancang dan membangun model antena microstrip patch persegi yang sesuai untuk digunakan dalam aplikasi komunikasi nirkabel pada frekuensi 2,1 GHz. Yang kedua, melakukan analisis terhadap parameter performa antena melalui hasil simulasi menggunakan CST Studio Suite. Yang kemudian di sini ada perhitungan yang digunakan. Frekuensi yang digunakan adalah 2100 MHz atau 2,1 GHz. Konstan dieelektrik yaitu 4,3, tinggi substratnya 1,6 mm, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, impedansi karakteristik Z0-nya sama dengan 50 ohm. Kemudian di sini ada perhitungan patch yang digunakan. Untuk di sini kita menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana di sini akan menghitung dari uh, konstanta dielektrik FF-nya, kemudian delta L, kemudian ada LP-nya juga, WP-nya juga. Dan didapat hasil WP itu 43 mm, hasil LEFF-nya 35,6, kemudian LP-nya 34,11, delta L-nya 0,7, dan konstanta dielektrik FF-nya 4,02. Dan untuk perhitungan ground plane, di sini LG-nya itu didapat 43,71 mm, kemudian untuk lebar ground plane-nya atau WG itu 52,66 mm. Untuk perhitungan feed line sebagai berikut, didapat betanya 5,7, terus ada lebar feed line dengan hasilnya 3,2, delta EFF-nya 3,27, kemudian ada lambda G 79 mm, dan panjang feed line 19,75 mm. Untuk perhitungan XO dan YO, didapat di sini YO-nya 9,481, dan XO itu karena sudah dihitung YO, maka selanjutnya akan menghitung XO, tapi dikarenakan hasil XO itu undefined, maka XO dianggap nilainya 1. Nilai parameter perhitungan dan desain sebelum optimasi. Gambar berikut adalah model awal antena, seperti gambar yang ada di kiri. Itu adalah gambar microstrip patch berbentuk persegi yang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi 2100 MHz sebelum melalui tahap optimasi. Struktur antena terdiri dari substrat, patch persegi, serta jalur pencatu atau feed line di bagian bawah untuk penyaluran sinyal. Kemudian di bawah didapat perhitungan-perhitungan atau nilai-nilai parameter dari yang sebelumnya sudah dihitung. Dan ini adalah hasil sebelum optimasi. Kemudian ini adalah hasilnya setelah dioptimasi, di mana di sini terdapat perbedaan. Contohnya seperti di WG-nya. Sebelumnya WG itu 52,6, di sini itu tetap 52,6. Yang hanya berbeda mungkin setelah dioptimasi, beberapa dimensi antena itu mengalami penyesuaian untuk mencapai performa yang lebih baik pada frekuensi kerja 2100 MHz. Kemudian panjang patch LP diubah dari 34,11 mm menjadi 32,29 mm, sedangkan lebar patch itu atau WP disesuaikan menjadi 42,49 mm untuk memperbaiki pencocokan impedansi dan memperkuat resonansi pada frekuensi yang ditargetkan. Kemudian di sini berikut adalah antena tunggal.
Didapat S parameternya sebagai berikut, dan direktivitas dan gainnya, direktivitasnya 6,136 dBi, gainnya min 5,3 dBi. Dan berikut adalah aksial rasionya. Dan untuk parameternya, frekuensi tengah itu 2104,4 MHz, bandwidth-nya 2073,1 MHz sampai 2137,8 MHz. Untuk gain 5,330 dBi, direktivitas 6,136 dBi, polarisasi linear. Untuk analisisnya, berdasarkan simulasi antena microstrip pada frekuensi kerja 2100 MHz, diperoleh nilai return loss sebesar minus 20,23 dB pada 2104,4 MHz. Menunjukkan pencocokan impedansi yang baik karena lebih kecil dari min 10 dB. Bandwidth efektif antenanya S11 lebih kecil dibanding min 10 dB. Berada di rentang 2073,1 sampai 2137,8 MHz dengan lebar sekitar 64 MHz, 64,7 MHz, nilai directivity sebesar 6,136 dBi dan realized gain-nya 5,330 dBi, menunjukkan arah pancaran yang fokus dan efisiensi total yang baik. Grafik aksial rasionya menunjukkan polarisasi linear ini dengan nilai mendekati 40 dB pada sudut 90 derajat, didukung oleh bentuk larva kurva yang simetris. Efisiensi radiasi dan total masing-masing sebesar minus 6,188 dB dan 11,47 dB, masih dalam batas wajar untuk substrat FR4. Secara keseluruhan antena menunjukkan performa yang baik untuk frekuensi 2,1 GHz dilihat dari pencocokan, gain, dan polar radiasi. Nah, selanjutnya ada antena 3 susun. Gambarnya seperti ini dengan jarak 71,43 mm. Untuk parameternya juga yang digunakan sebagai berikut. Dilanjut ke slide selanjutnya. Berikut adalah S parameter dan aksial rasionya. Didapat di frekuensi 2092. Hampir mendekati dengan 2100. Kemudian di sini ada gain dan direktivitasnya. Gain dan direktivitasnya itu 7,499 untuk gain dan direktivitas 11,77 dBi. Hasil berikut dan yang hasil S parameter dan aksial rasio sebelumnya itu adalah antena 3 susun tanpa perbedaan fasa. Dan berikut adalah antena 3 susun dengan perbedaan fasa 90 derajat. S parameter dan aksial rasionya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk gain dan direktivitasnya, gainnya 6,741 dBi, direktivitas 11,1 dBi. Untuk antena 3 susun perbedaan fasa 90 derajat. Untuk antena 3 susun perbedaan fasa 180 derajat, berikut adalah hasil S parameter dan aksial rasionya. Dilanjut di gain, itu didapat 4,593 dBi, dan direktivitasnya 8,85 dBi. Selanjutnya ini ada antena 3 susun binomial tanpa perbedaan fasa. S parameter dan aksial rasio yang didapat sebagai berikut untuk lambang gambar grafik seperti berikut. Dan untuk gain itu 6,965 dan direktivitas 11,25 dBi. Untuk hasil nilai dan perbandingannya didapat frekuensi tengah itu 2092 MHz untuk yang tanpa perbedaan fasa. Dan untuk yang 90 derajat, 180 derajat, dan binomial, itu semuanya mendapat frekuensi tengah yang sama di 2090,2 MHz. Bandwidth-nya yang digunakan ada 2061,4 sampai 2122,1 MHz untuk yang tanpa perbedaan fasa. Yang untuk ada di 90 derajat itu 2059,4 sampai 2121,2. Untuk yang 180 itu 2058,1 sampai 2118,7. Dan untuk yang binomial 2060,7 sampai 2122,9. Gain yang didapat di sini ada 7,499 dBi, 6,741 dBi untuk yang 90 derajat, 180 derajatnya di 4,953 dBi,
binomial plane-nya binomial itu didapat 6,965 dBi. Direktivitasnya 11,77 dBi, 11,10, 8,885, 11,25 untuk direktivitas. Polarisasinya semua polarisasi sama linear kecuali di 90 derajat yaitu elliptikal. Selanjutnya analisisnya itu antena microstrip 3 susun ini menunjukkan karakteristik berbeda tergantung konfigurasi yang digunakan. Uniform plane menghasilkan gain dan direktivitas tertinggi 7,499 untuk gain, 11,77 untuk direktivitas. Uniform plane itu adalah yang tadi antena 3 susun tanpa perbedaan fase. Antena ini cocok untuk aplikasi tetap seperti base station, namun kurang fleksibel dalam beam steering. Uniform 90 derajat memiliki gain moderat 6,741 dBi dan polarisasi mendekati sirkular. Cocok untuk aplikasi adaptif seperti komunikasi satelit, tetapi memerlukan verifikasi axial ratio untuk efektivitas polarisasi sirkular. Uniform 180 menunjukkan performa terburuk dengan gain hanya 4,953. Kemungkinannya akibat interferensi destruktif antar elemen, sehingga kurang cocok untuk aplikasi umum. Sebaliknya, binomial plane menawarkan keseimbangan antara gain 6,965 dBi untuk gainnya dan side lobe suppression ideal untuk sistem yang memprioritaskan pengurangan interferensi. Bandwidth semua konfigurasi serupa rata-rata itu di 60 MHz dengan frekuensi tengah sekitar 2090 MHz. Pemilihan konfigurasi bergantung pada kebutuhan gain maksimal, steering atau side lobe minim. Selanjutnya di sini ada antena 5 susun. Gambarnya sebagai berikut, jarak yang digunakan juga sama seperti yang di sebelumnya, dan berikut adalah parameter yang digunakan di antena 5 susun. Berikut adalah S parameter dari seluruh antena 5 susun. Berikut adalah gambarnya, kemudian ini juga, dan ini. Untuk axial ratio dan gain, dan direktivitasnya juga tanpa perbedaan fasa didapat sebagai berikut. Untuk gainnya di 1,389 dBi dan untuk direktivitas 12,14 dBi. Kemudian untuk yang 90 derajat, yang perbedaan fase 90 derajat, axial ratio, gain, dan direktivitasnya sebagai berikut. Untuk gain, kita mendapat di minus 6,460 dBi dan direktivitas 9,170 dBi. Berikut adalah perbedaan fasa untuk 180 derajat di antena 5 susun. Axial rasionya sebagai berikut. Kemudian untuk gainnya itu didapat minus 1,709 dBi, direktivitas 9,574 dBi. Untuk antena binomial yang 5 susun binomial, itu didapat realize gainnya sangat kecil di minus 0,1198 dBi dan direktivitas 11,51 dBi. Nilai perbandingannya sebagai berikut seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Frekuensinya yang digunakan, frekuensi tengahnya sama untuk keempat macam antena 5 susunnya. Kemudian untuk bandwidth seperti yang terlampir berikut, contohnya di uniform plane atau tanpa perbedaan fasa itu 2070,4 sampai 2140,3 MHz dan seterusnya seperti yang sudah terlampir. Untuk gainnya di tanpa perbedaan fasa itu 1,3 dBi. Untuk satuan semuanya sama di dBi. Untuk yang 90 derajat itu minus 6,4. Uniform yang 180 derajat itu minus 1,7. Dan yang binomial yang paling kecil tadi di 0,1. Direktivitas yang didapat yaitu di 12,14 dBi untuk yang tanpa perbedaan fasa. Untuk 90 derajat itu 9,1. Uniform yang 180 derajat itu 9,5 dan binomial plane 11,51. Untuk polarisasi sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di 90 derajat yaitu yang sekarang sirkular. Dan di 180 derajat ternyata berbeda juga yaitu elips untuk polarisasinya. Analisisnya dari antara 5 susun ini menunjukkan bahwa perbedaan fasa antar elemen sangat mempengaruhi performa terutama gain, bandwidth, dan direktivitas. Konfigurasi uniform plane atau fase 0 derajat memberikan hasil terbaik return loss rendah S11 itu minus 0,499 dB atau minus 0,5. Bandwidth lebar itu 69,9 MHz. Untuk gain 1,389 dBi dan direktivitas 12,14 dBi dengan polarisasi linear. Konfigurasi fase 90 derajat menghasilkan polarisasi sirkular tetapi gain rendah di minus
6,460. Binomial menawarkan kompromi gain dan side lobe. Efisiensi total masih rendah di minus 10,75 dB. Namun radiasi cukup fokus, yaitu side lobe-nya minus 15,7 dB. Uniform plane direkomendasikan untuk stabilitas dan kinerja terbaik. Optimasi substrat dan impedansi diperlukan untuk peningkatan efisiensi. Analisa perbandingan dari keseluruhan antena yang tadi, dari antena tunggal, 3 susun, dan 5 susun, menunjukkan peningkatan performa seiring jumlah elemen. Antena tunggal unggul dalam kesederhanaan dan efisiensi dasar dengan return loss minus 20,23 dB, gain 5,330 dB, dan direktivitas 6,136 dBi. Cocok untuk aplikasi standar dengan polarisasi linear. Konfigurasi 3 susun menawarkan peningkatan gain hingga 7,499 atau 7,5 dBi dan fleksibilitas pola radiasi. Uniform plane ideal untuk radiasi broadside. Uniform 90 derajat cocok untuk beam steering, dan binomial plane efektif untuk mengurangi side lobe. Uniform 180 derajat memiliki performa terburuk karena interferensi destruktif. Antena 5 susun memberikan direktivitas tinggi hingga 12,14 dBi dan fleksibilitas dalam pengaturan radiasi, namun gain dan efisiensi lebih rendah serta desain lebih kompleks. Untuk konfigurasi binomial, pada 5 susun menghasilkan side lobe rendah walaupun bandwidth-nya sempit. Namun bandwidth-nya sempit. Secara keseluruhan, antena 3 susun memberikan keseimbangan terbaik, sedangkan antena tunggal cocok untuk sistem sederhana dan 5 susun untuk aplikasi presisi dengan perhatian khusus pada optimasi desain. Kesimpulannya yang didapat dari percobaan kami di tugas besar kali ini, untuk antena microstrip persegi berhasil dirancang untuk bekerja pada frekuensi 2100 MHz dengan performa yang layak. Antena tunggal menunjukkan frekuensi tengah 2104,4 MHz, bandwidth 64,7 MHz, gain 5,330 dBi, dan polarisasi linear. Meskipun efisiensi yang masih dapat ditingkatkan, perbandingan konfigurasi menunjukkan bahwa antena tunggal unggul dalam kesederhanaan dan efisiensi dasar. Antena 3 susun menawarkan keseimbangan terbaik antara gain, polarisasi, dan side lobe suppression. Sedangkan antena 5 susun memberikan direktivitas tinggi dan kontrol pola radiasi lebih presisi, namun lebih kompleks dan kurang efisien. Pemilihan konfigurasi harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Saran untuk pengembangan selanjutnya itu disarankan menggunakan substrat dengan rugi dielektrik rendah guna meningkatkan efisiensi radiasi. Pengujian eksperimental menggunakan VNA dan ruang anekoik juga diperlukan untuk memfasilitasi secara praktis. Penelitian dapat diharapkan pada pengembangan array antena kompleks seperti planar 2D atau phase array dengan kontrol fase aktif untuk beamforming dinamis, integrasi dengan sistem komunikasi digital, dan pengujian pada lingkungan multipath akan mendukung aplikasi pada IoT, 5G, dan radar jarak pendek. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.